Nah, saudaraku, kalau kita harus lebih tinggi juga dari malaikat. Amin, saudaraku. Nah, Tuhan akan berikan itu. Itulah keselamatan yang sangat besar bagi kita. Ada saatnya kehidupan kita lebih mulia, lebih tinggi dari kehidupan malaikat. Ini Tuhan mau bangun dalam kehidupan kita. Ini gereja yang mengalami keselamatan yang luar biasa. Tidak banyak yang bisa melihat. Pengiringan keagamaan sekarang hanya lihat mujizat, lihat perkara besar, itu saja. Tapi yang sangat besar adalah pembangunan kerohanian, pembangunan karakter, pembangunan tabiat, sifat yang sampai sama dengan Yesus Kristus. Lebih tinggi dari orang Farisi ahli Taurat, lebih tinggi dari malaikat, tetapi sama seperti Yesus Kristus. Ini yang ketiga. Jadi tadi lebih tinggi dari Farisi ahli Taurat, lebih tinggi juga dari malaikat, dan sama seperti Yesus Kristus. Makanya Filipi 2 ayat 5, hendaklah dalam pikiranmu ada pikiran seperti yang ada pada Kristus. Filipi 2 ayat 5. Saya mau mengajak kita memakai waktu yang singkat ini dengan baik, membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang kedua mulai ayat 2 sampai 4 atau 1 sampai 4. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat yang tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara-saudaraku, saat ini kita harus mengerti apa yang kita rindukan dalam ibadah kita. Dengan kata lain, dalam kekristenan kita, semua harus semakin mengerti. Apakah bapak-bapak, ibu, pemuda-pemudi, sampai anak-anak, hanya caranya menyampaikan ada sampai kebaktian sekolah minggu, itu khusus. Harus mengerti apa yang kita cari dalam ibadah itu. Jangan sampai kita tidak ada ketetapan
selalu hanyut di bawah arus. Kalau hanyut di bawah arus itu nggak ada usaha, nggak bisa ada tujuan sendiri. Ya bagaimana namanya, hanyut aja sudah begitu. Tapi kalau kita, saudaraku, kalau seperti bangsa Israel, dia mengenal Tuhan, dia menyerahkan hidup kepada Tuhan, mereka beribadah, ada sasarannya. Jadi kita juga ada sasaran, dan sasaran itu adalah keselamatan yang besar. Keselamatan yang besar. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu? Jadi di akhir zaman ini hanya tidak tahu keselamatan yang besar, dan mereka menyia-nyiakan. Kita semua, kiranya Roh Tuhan tolong kita dan mendapat firman yang dimukakan secara khusus, dan Tuhan memberikan rohnya bagi kita. Kalau seperti bangsa Israel ditujukan ke tanah Kanaan, tapi kita harus menerima keselamatan yang sangat besar. Saya berpikir, apa keselamatan yang sangat besar? Ya, saya bertanya-tanya. Saya selalu menyerahkan roh saya, biarpun saya duduk, orang biarpun sama ngobrol, tapi mereka tidak mengerti kalau saya lagi hubungan dengan Tuhan. Apa Tuhan keselamatan yang besar ini? Lantas Tuhan bagaikan bukakan pengertian itu. Kita lebih besar dari tujuan bangsa Israel. Kalau mereka dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, itulah ibadah mereka. Tapi kita, saudaraku, lebih besar dari itu. Itu sebabnya ibadah kita harus lebih melebihi ibadahnya orang Farisi ahli Taurat. Itu adalah pemuka-pemuka agama orang Yahudi. Jadi kita harus lebih di atas dari itu. Semua cara-caranya sampai pun tujuannya. Karena ibadah mereka itu sebenarnya hanyalah menubuatkan. Itu secara jasmani. Tetapi kita adalah di dalam penggenapan menerima semua berkat Tuhan secara rohani. Jadi kita ya bisa harus melebihi orang Israel. Wah, itu hebat saudaraku. Orang Israel ini nggak boleh dianggap main-main. Tuhan siapkan mereka adalah pemikir-pemikir. Apapun kemajuan yang ada di dunia, otaknya orang Israel lah yang terpakai. Di Amerika, di Jerman, di mana-mana mereka berada. Mereka adalah penemu-penemu, ilmuwan-ilmuwan
hebat, saudaraku. Tapi keselamatan yang untuk kita tetap melebihi apa yang mereka dapat. Kecuali kalau nanti mereka sudah sama dengan kita, mengerti keselamatan yang benar di dalam Yesus Kristus. Kalau sekarang mereka masih tetap cara yang lama, cara Taurat, belum terima Yesus. Itu sebabnya di luar orang Israel, termasuk kita-kita ini, masih boleh masuk. Tapi kalau mereka nanti sudah terima Yesus, maka tertutuplah semuanya. Ini saudara-saudaraku. Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi masuk ke dalam kerajaan surga itu melebihi dari agama-agama Taurat. Ini berkatnya juga melebihi, karena Taurat itu adalah hanya perjalanan dari setelah mereka melewati Laut Merah, mereka atau Musa naik ke Gunung Sinai, baru dia menerima Taurat. Itu adalah fondasi ibadah bangsa Israel dan sasarannya sampai ke tanah Kanaan, sampai bertemu Yesus yang sudah mati dan bangkit, juru selamat. Karena Taurat itu hanya menghentar sampai kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, jadi sangat besar. Nanti kita lihat lagi, luar biasa. Saudara-saudaraku, kalau kita mengerti ibadah kita ini bukan ibadah asal-asalan, asal mengerti ada keselamatan yang sebesar sekali, sangat besar, melebihi daripada ibadah orang Farisi ahli Taurat. Sudah barang tentu melebihi berkatnya agama Taurat juga, agama Yahudi. Nah, ini saudara-saudara, bukan saya. Makanya kita tadi udah dengar pembacanya, tapi supaya semua ikut baca, kita mau ulang dulu baca. Mari saya ajak baca, kita baca dulu Ibrani pasal yang kedua tadi baru saya baca ya, supaya semakin digenapi. Berbahagialah yang mendengar, membaca, dan melakukan firman. Jadi mendengar sudah dan akan terus sampai selesai. Membaca baru, saya yakin kita semua harus bergumul, berusaha tidak hanya membaca, mendengar, tapi menjadi pelaku firman sampai kita dapat keselamatan yang sangat besar. Mari kita baca Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab perantara malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya,
Amin, saudara-saudaraku. Haleluya. Saya semakin melihat dari firman Tuhan, Tuhan itu sangat baik bagi kita, saudara-saudara. Tuhan dekat dengan kita. Apa buktinya kalau Tuhan dekat dengan kita? Berani membuka rahasia. Orang membuka rahasia hanya kepada orang yang dipercaya. Saya sering sekali dapat perkataan begitu. Pak Pendeta, saya hanya ngomong sama Pak Pendeta ya, jangan kasih tahu sama orang. Oke. Karena saya dipercaya. Iya, saya bilang. Iya, hanya saya dengan Tuhan. Untuk saya doakan, saya bilang. Ada berkali-kali lah. Ini saudaraku. Jadi Tuhan mengasihi kita. Karena saya rasa, saya bisa melihat dari firman Tuhan, Tuhan semakin membuka kehendaknya, rahasianya kepada kita. Berarti Tuhan dekat dengan kita. Dan Tuhan percaya bagi kita. Kalau dianggap nggak bisa dipercaya, mana mau orang membuka hati, apalagi membuka rahasia, tidak mau ya. Tapi makanya kalau ibu-ibu ngomong, ayolah tudo ida hupa buat dah, ayolah tudo au persia, kodo wakui. Itu bahasa-bahasanya. Jadi hanya kepada kamu sendirilah saya buka rahasiaku, karena aku percaya kepadamu. Hanya kepadamu aku kasih tahu. Sering itu terjadi. Jadi Tuhan, saya rasakan semakin membuka kehendaknya bagi kita, semakin membuka rahasianya bagi kita. Biar kita mau lihat dulu, saudara-saudaraku, banyak sekarang berkata Alkitabnya orang Kristen, banyak juga kata radikal. Itu perkataan baik. Saudara-saudaraku, itu mereka tidak mengerti. Memang dalam perjanjian lama, karena perjalanan bangsa Israel itu dari Mesir dan harus sampai ke tanah Kanaan, banyak daerah-daerah yang dilalui, suku-suku bangsa, bahkan boleh dikatakan kerajaan-kerajaan yang harus dilalui. Kadang-kala mereka tidak boleh lewat, maka Tuhan katakan binasakan. Itu makanya kalau Taurat itu bukan keselamatan bagi orang Kristen, itu hanya untuk orang Israel sampai di tanah Kanaan. Yesus pun sebelum dia mati dan bangkit, dia juga bukan untuk bangsa lain, hanya juga bagi bangsa Israel. Kapan dia bisa bagi kita? Setelah dia mati dan bangkit, Yesus suruh semua pergi ke seluruh bumi, beritakan Injil. Orang yang percaya Yesus sudah mati bagi mereka, mereka akan diselamatkan. Amin, saudaraku. Nah ini, jadi bukan Taurat. Nah, jadi kalau itu tadi adalah bagi bangsa Israel, maka bagi kita adalah umat Tuhan yang dibangun berpondasi 3 hari. Rombak bait Allah. Cara orang Israel itu, aku bangun selama atau 3 hari. Itulah hari Jumat kematian Yesus, dan hari Sabtu masih dikubur. Hari Minggu apa? Bangkit. Dan kalau dia bangkit, tidak hanya bangkit, dipulihkan menjadi Tuhan bagi semua manusia. Semua lutut harus bertelut, segala lidah harus mengaku.
Itulah luar biasa keselamatan yang kita terima, saudara-saudaraku, sangat besar, melebihi ibadahnya orang Israel. Padahal kalau orang Israel itu beribadah, saya sudah lihat sendiri, mereka terus menerus ada tim doanya, saudaraku. Semoga nanti kita ada suka berdoa. Saya mau berdoa khusus 1 jam, 2 jam, dari jam segini ke sini. Nanti ada lagi yang nyambung. Aku nyambung dari sini ke sini, aku nyambung dari sini ke sini. Kalau sudah merasa bagaimana, saudaraku, kita tidak hanya Kristen asal begitu saja, tidak ada keaktifan, tidak ada perbuatan, hanya begitu saja. Sayang. Sama dengan hanya di dalam pernikahan itu, bagian dari bikin rame-rame. Bahasa Batak cuma panoropi. Tahu panoropi? Yang hanya bikin rame. Nanti kalau sudah makanan dipala semua. Itu saja. Karena dia bukan suhud. Kalau suhud dia repot dia. Tapi kalau panoropi, memang itu aja kerjanya. Kalau sudah dapat itu senang dia. Kalau enggak dapat, marah-marah dia. Apa ini pesta apa kayak begini? Itu. Jadi saudaraku, kalau yang bersungut-sungut itu biasanya itu orang panoropi itu. Orang panoropi yang asal ikut-ikut tadi itu, saudaraku, gampang marah, gampang ngomel, gampang ini. Tapi kalau yang bersungguh-sungguh, dia berkata, ya sudah, kita sabar. Ya sudah, kita harus baik-baik. Kita ini umat Tuhan. Akan beda, saudaraku. Raut mukanya juga beda. Urat mukanya juga beda. Kalau urat mukanya orang yang baik-baik kepada Tuhan, pasti lembut, saudaraku, bersinar dengan indah. Ini makanya sampai dipercaya nanti, ayolah todo au pabuah deda. Dipercaya, saudaraku. Kita harus dipercaya sesama teman kita. Jangan malah si anu itu dikatain aja ini itu. Jangan, saudara-saudaraku. Kita semua harus pendukung bagi sesama, harus bisa mengangkat sesama, tidak merasa kita lebih hebat. Tidak perlu, saudara-saudaraku. Orang semakin dipakai Tuhan, semakin merasa rendah hati, semakin merasa tidak ada artinya apa-apa. Aja yang dapat kami kerjakan, yang dapat kami kerjakan, Tuhan, tidak seperti Engkau. Semakin begitu, saudaraku. Jadi kita seperti ilmu padi, makin berisi, makin menunduk, makin berisi, makin menunduk. Ini, saudara-saudaraku. Jangan menunduknya apa? Bambu. Kalau menunduknya bambu, itu di bawah arus terus. Goyang angin ke kiri, goyang angin ke kanan, goyang angin ke timur. Ini, saudaraku. Jadi, ya, tunduknya padi beda, saudaraku. Kalau tunduknya bambu beda. Bambu juga tinggi sana. Nah, kalau sudah tinggi, nggak ada ketentuan lagi, terus saja. Bahasa Batak maur-aur. Bahasa Indonesia apa itu? Terombang-ambing. Ya. Kalau Tuhan tanya, iblis dari mana kamu? Dia bilang, jawab apa? Beredar-edar. Tapi kita bukan beredar-edar. Beredar ke sana, beredar ke sini. Tapi tunduk. Ada tetap di tempatnya, tunduk, tetap di situ. Susah dia ombang-ambing. Ya kalau memang batangnya sudah tidak kuat, ya habislah dia, segitulah. Tapi dia tetap, saudara-saudaraku. Jadi beda tunduknya bambu sama tunduknya padi. Nah,
Tapi kita bukan masalah itu. Namun semuanya itu adalah menunjukkan bagaimana kehidupan. Jadi kita harus semakin teliti apa yang kita dengar. Harus semakin membawa kita disucikan. Harus sampai ibadah kita ini melebihi ibadahnya orang Farisi ahli Taurat. Mereka, saya sampaikan tadi, berdua itu gantian. Jadi kalau siang itu saya belum lihat mereka, ya malam juga begitu. Jadi pakai topi, pakai jubah panjang hitam. Tidak ada tempat begini. Namanya mereka di luarnya tembok. Namanya tembok ratapan. Jadi kalau hujan ya kehujanan. Dia cuma begini-begini. Nah, berapa jam nanti gilirannya begitu. Panas juga dia begitu, saudaraku. Nah, sebabnya kalau kita beribadah masih lebih enak juga, saudaraku. Jadi semua kita ini lebih enak. Haleluya. Ya, kita masih ada AC-nya walaupun dapat sedikit. Ya, masih, saudaraku. Nah, tetapi yang kita akan ambil adalah mutu dari kerohanian itu. Apa mutu kerohanian? Kalau mereka masih bisa mata ganti mata, gigi ganti gigi, kekerasan ada, tapi itu bukan kekristenan. Begitu sampai kepada kekristenan, dapat keselamatan yang besar, tidak boleh menyakiti. Kita sudah dengar, tidak boleh membunuh. Tapi roh yang ada pada kita adalah selalu roh menghidupkan. Itulah melebihi dari ibadah orang Farisi ahli Taurat. Yang pertama, ya, tidak ada dalam hati itu, sampai dalam hati pun, bukan yang kelihatan, bukan yang ketahuan, tapi sampai dalam hati pun tidak ada rasa benci, tidak ada rasa sakit hati. Biar itu ada pada kita. Haleluya. Nah, itu tingkatannya agama Taurat dengan agama Israel. Agama Taurat dengan agama Kristen. Agama Kristen yang dibangun di atas kasih korban Yesus Kristus. Ini. Itu sebabnya dari ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, gak boleh bilang kafir-kafir, siapapun dia. Pokoknya semua ciptaan Tuhan. Hanya kadang-kadang belum baik, nunggu baik, nunggu waktu Tuhan. Haleluya. Jangan-jangan dia nanti lebih baik dari kita kalau dia bertobat. Nah, ini saudaraku. Jadi jangan kafir-kafir ke siapa saja pun. Tak boleh juga berkata jahil. Harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, ini saudaraku, sampai masuk neraka. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, wah, ini luar biasa ini. Selesaikan saudaraku. Jadi ini yang orang yang baik, yang berani. Ya sudahlah, karena firman Tuhan, saya berdamailah kita, maafkan saya. Yang tidak salah yang berkata begitu. Haleluya. Ini namanya kamu yang rohani membimbing mereka yang tidak rohani.
Bukan yang harus belum rohani itu yang minta ampun, tidak bisa itu. Tapi yang rohani itu, biar Tuhan tolong kita. Ini saudaraku, harus lebih baik. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Semua kita biar masuk dalam keselamatan yang besar, yang luar biasa. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Artinya, selesaikan dengan damai. Haleluya. Jadi kalau ada yang rasa sakit hati siapa saja pun, kita harus selesaikan, saudara-saudaraku. Kita akan tetap dituntut Tuhan sebelum menyelesaikan. Jadi harus benar-benar menyelesaikan. Ya, bagaimana menyelesaikan? Ya berdamai. Haleluya. Kalau dia tidak mau, ya udah urusan dia. Yang penting kita sudah selesai. Sudah kita bayar. Dia nggak mau ngambil bayarannya, ya terserah, ya bawa pulang. Ya nanti kalau ditanya Tuhan, udah bayar belum? Sudah. Loh kok masih ada di sini? Nggak mau ngambil. Ya udah, nggak salah lagi kita. Amin, saudaraku. Jadi terima apa enggak terima, terserah dia. Pokoknya kita harus bisa berdamai. Ini saudaraku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengarkan firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jikalau matamu kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Saudaraku, inilah semuanya harus lebih baik, dan intinya adalah kasih, saudara-saudaraku. Nah, inti dari semua Taurat, Matius pasal 22 mulai ayat 27 ayat 37 adalah kasih, saudara-saudaraku. Jadi kalau dipukul mata, jangan harus dibalas pukul mata. Kalau copot gigi 2, ya udah, jangan copot giginya 2, biarin aja. Amin, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita, itu lebih baik. Jadi di dalam Yesus tidak ada kekerasan. Kalau orang berkata, oh bukunya orang Kristen banyak kekerasan, banyak garis keras, itu hanya bagi bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Mereka harus berperang, mereka harus mengalahkan, bahkan bisa memusnahkan satu bangsa. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi mereka berperang. Tetapi kalau di dalam Yesus, musuh pun harus dikasih makan, dan musuh pun harus dikasihi. Amin, saudaraku. Ini luar biasa, saudaraku. Jadi nggak ada kekerasan. Dan kalau agama di dalam kekerasan bagi bangsa Israel itu, orang Kristen nggak bisa masuk. Karena itu masih berdasarkan Taurat. Orang Kristen tidak bisa ke surga karena berdasarkan Taurat. Tapi orang Kristen bisa masuk surga hanya karena berdasarkan anugerah. Efesus 2
ayat 8-9. Ayo, siapa yang baca? Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya. Jadi karunia Allah di dalam pengorbanan Yesus yang mati menebus dosa, mati membayar dosa, mati untuk mengalahkan cara-cara daripada iblis dalam semua kesombongan dan kekerasannya. Yesus rela mati untuk masuk dalam maut, dan dengan kebangkitannya mengalahkan maut. Dan dengan dia mati tersalib dan dikubur, maka Yesus mengambil kunci maut. Lengkaplah keselamatan bagi kita. Ini saudaraku, sesudah itu maka kita harus masuk dalam kejujuran, harus masuk dalam kebenaran, harus masuk dalam keadilan. Apa itu? Kita harus lebih baik dari malaikat. Haleluya. Tadi lebih baik dari ahli Taurat dan Farisi dan ahli Taurat. Sekarang harus lebih baik dari malaikat. Nanti kita belakangan baca 1 Korintus pasal yang ke-6. Sekarang masih Ibrani pasal yang Ibrani pasal 2 ya. Ayo mulai 5. Ayo. Cepat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Dia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Ya, sudah cukup dulu. Biar kita lihat. Jadi ibadah kita ini kalau benar-benar dibangun di atas pondasi korban kematian, kebangkitan Yesus dan dipulihkan kembali, maka Dia menyatu dengan kita. Biarpun Dia disebut pondasi, tapi Dia juga kepala. Nah ini, jadi kita disebut adalah tubuhnya. Haleluya. Jadi kalau Kristus kepala kita, kita tubuhnya, kita sama juga lebih tinggi dari malaikat. Karena apa? Kita menyatu dengan Yesus. Luar biasa. Makanya saudaraku, keselamatan kita tidak dibangun dengan Taurat. Ya, tapi keselamatan kita dibangun di atas Yesus meninggalkan kealahannya menjadi manusia dan melayani taat sampai mati, dan sesudah Dia mati bangkit lagi. Di situ kita dibangun. Itu menjadikan kita lebih tinggi, lebih baik dari agama Taurat, dan lebih terutama dari malaikat. Ini luar biasa.
Apa nanti pekerjaan kita dengan malaikat? Kita bisa menghakimi malaikat. Haleluya. Makanya saudaraku, hanya kejujuran di dalam Yesus bisa menghakimi malaikat. Sekarang ini banyak korupsi. Tapi kalau petinggi-petinggi juga suka korupsi, dia mau memberantas korupsi, langsung semua di komplain, apalagi namanya reformasi atau apa. Loh, kamu juga korupsi, ini. Jadi nggak bisa. Tapi kalau nggak ada kesalahannya, bisa. Makanya disebut tidak mungkin sapu yang kotor membersihkan yang kotor, malah akan tambah kotor. Ini saudaraku. Itu sebabnya artinya saudara-saudaraku, kita harus lebih baik juga dari malaikat. Nanti kita akan menghakimi malaikat. 1 Korintus pasal 6. Keselamatan yang sangat besar bagi kita saudara-saudaraku, kalau kita benar-benar, makanya mulai dari pembaptisan, mengubur hidup lama, harus benar-benar bertobat. Semua kita biar mengalami itu. Ini 1 Korintus pasal yang ke-6. Saya baca bagi kita. Baik, ada yang bantu dah. 1 sampai dengan 4. 1 Korintus 6 ayat 1 dan sampai 4. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari, sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Iya, jadi saudara-saudaraku, ayat 3, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Bagaimana kita bisa menghakimi? Satu, kita sudah mengalami penyucian dulu. Dan karakter kita sudah dibangun menjadi karakter Yesus Kristus. Bagaimana karakter Yesus Kristus? Kalau dibawa nanti kepada pengadilan Tuhan, kalau kita ditampar pipi kiri, jawabnya apa? Bukan harus dipertahankan. Ini loh buktinya, ini. Nah, apa namanya yang dari dokter? Visumnya, ini dipukul, ini lebam, bengkak. Benar. Tapi kalau di dalam Yesus, ya udahlah, ngalah. Amin, saudaraku. Haleluya. Beda kalau pengadilan sana, kalau pengadilan Tuhan begitu. Begitu nanti saudara-saudaraku. Jadi makanya hidup Yesus itu dalam Yesaya pasal 53, dia adalah domba yang tidak membuka suara. Dihina, diolok, dipukul, disakiti, dia tidak membuka mulut. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, kita harus lebih dari malaikat. Bagaimana lebih dari malaikat? Memiliki kasih seperti Yesus Kristus. Kiranya Tuhan tolong kita, saudaraku. Enggak dapat di mana-mana kecuali hanya di dalam Yesus. Tidak akan bisa dilakukan pengadilan hanya di dalam Yesus. Nah, pengadilan manapun di dunia ini belum ada, saudaraku. Tapi kalau pengadilan begini ini, kalau enggak sungguh-sungguh beriman semuanya, ya enggak bisa, saudaraku. Nah,
Itu sebabnya pada penghakiman terakhir tidak ada lagi cara dunia, apa nggak bisa bantah, nggak bisa. Semua hanya tinggal meletakkan kebenaran Tuhan. Makanya sekarang kalau kita mau lebih dari malaikat, kita harus memiliki karakter Yesus Kristus. Ini saudaraku. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Ada saatnya. Kalau belum saatnya tidak boleh. Ya. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidak kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi keselamatan kita lebih baik hasil dari agama Taurat, lebih mulia lagi, lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Walaupun saat ini kelihatannya malaikat itu adalah yang paling suci. Makanya orang berkata begini, kalau dianggap dia tidak salah atau merasa mau bela diri, aku belum malaikat. Nah, saudaraku, kalau kita harus lebih tinggi juga dari malaikat. Amin, saudaraku. Nah, Tuhan akan berikan itu. Itulah keselamatan yang sangat besar bagi kita. Ada saatnya kehidupan kita lebih mulia, lebih tinggi dari kehidupan malaikat. Ini Tuhan mau bangun dalam kehidupan kita. Ini gereja yang mengalami keselamatan yang luar biasa. Tidak banyak yang bisa melihat. Pengiringan keagamaan sekarang hanya lihat mujizat, lihat perkara besar, itu saja. Tapi yang sangat besar adalah pembangunan kerohanian, pembangunan karakter, pembangunan tabiat, sifat yang sampai sama dengan Yesus Kristus. Lebih tinggi dari orang Farisi ahli Taurat, lebih tinggi dari malaikat, tetapi sama seperti Yesus Kristus. Ini yang ketiga. Jadi tadi lebih tinggi dari Farisi ahli Taurat, lebih tinggi juga dari malaikat, dan sama seperti Yesus Kristus. Makanya Filipi 2 ayat 5, hendaklah dalam pikiranmu ada pikiran seperti yang ada pada Kristus. Filipi 2 ayat 5. Ayo. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Iya. Jadi harus sampai sebegitu, saudaraku. Dan apa itu pikiran? Tidak mempertahankan. Itu ayat 6-nya kan begitu. Bukan mempertahankan kebenaran, kekudusan, apa semua tidak dipertahankan, tapi rela mengosongkan dirinya sampai mati tersalib. Ini luar biasa. Kita harus seperti dia. Karena dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dengan 2. Ayo baca juga. 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Iya. Inilah keselamatan yang Tuhan buka bagi kita. Inilah keselamatan yang Tuhan akan anugerahkan bagi kita.
Dan ini semua harus lewat kehidupan yang dibentuk, harus lewat kehidupan yang diubah, ditebus, dan itu berkat bisa diberikan kepada kita, terbuka bagi kita. Lebih tinggi dari ibadah orang Farisi dan ahli Taurat, lebih tinggi dari keberadaan malaikat, dan kita akan sama seperti Yesus Kristus. Saudara yakin ini? Ini keselamatan yang Tuhan buka bagi kita di akhir zaman ini. Itu sebabnya pengiringan kita jangan beridar-idar, saudaraku. Jangan dibawa arus. Jejak bagaikan tertanam di bait Allah, kokoh. Kalau kita sudah dengar kebenaran firman, makanya teliti dulu pendengaran. Kalau hanya berpondasi dengan mukjizat, itu belum, saudaraku. Nggak bisa itu membangun karakter. Ya, tapi firman yang ada Roh Kudus, firman yang dibukakan, firman yang didapat lewat penyerahan terus-menerus, terbuka rahasianya, dan Tuhan juga membuka isi hatinya bagi kita. Ini saudara-saudaraku, sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan yang sangat besar pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam Filipi pasal yang ketiga, dan kita akan datang berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ke-20, Filipi 3:20. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Lebih tinggi dari ibadahnya orang Farisi ahli Taurat, lebih tinggi dari suasana malaikat, tapi kita dibawa kepada hidupnya Yesus Kristus. Ini keselamatan yang luar biasa, ini keselamatan yang besar. Itu sebabnya saat-saat sekarang kita harus teliti firman apa yang harus kita tekuni, firman apa yang harus kita sungguh-sungguh, firman mana yang jadi pondasi hidup. Apalagi saudaraku, kalau orang datang hanya karena mendengarkan firman, tapi isinya karena bagi sembako, lah nggak ada, tabiatnya hilang, nggak ada berubah, saudaraku. Itu sebabnya 5.000 mengalami mujizat, nanti disaring oleh Yesus. Mana yang suka firman? Dan nanti lama-lama tinggal 12. Tuhan bilang kepada yang 12, kamu nggak pergi juga? Dijawab sama Petrus, Tuhan, kemana lagi kami harus pergi? Terus perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Harus ini pondasi kita. Kalau ini boleh terjadi, terbukalah keselamatan yang besar itu, terbukalah berkat yang besar itu. Mari kita mau datang kepada Tuhan.